Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita di malam hari ini akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kemurahan Tuhan yang besar sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberi juga kami kekuatan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Di malam hari ini mari kita sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi saya baca kebenaran firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ini dituliskan bahwa konteksnya pada saat itu yaitu Daud berpura-pura gila di depan Abimelek. Nah, kalau jemaat Tuhan baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, di sana dijelaskan bahwa bagaimana Saul berusaha untuk membunuh Daud sehingga Daud ini harus melarikan diri ke Gat. Nah, namun kehadirannya di Gat pun ini diketahui oleh Raja Gat pada waktu itu, yaitu Akis, nama sesungguhnya, atau Abimelek sebagai jabatannya. Nah, lengkap sudah kesulitan yang Daud alami pada saat itu. Dia berusaha lari dari Saul yang ingin membunuhnya. Dia juga harus berpisah dengan Yonatan sahabat karibnya sendiri. Dan dia berjumpa dengan Akis yang membenci Daud karena Daud ini telah membunuh Goliat. Nah, karena itu tidak heran jika Daud merasa gentar, tidak heran jika Daud merasa khawatir, tidak heran jika Daud tertindas dan terjepit. Karena tidak ada seorang pun yang dapat Daud andalkan selain daripada Tuhan sendiri. Kemalangan di dalam ayat ini berarti kesulitan, berarti kesusahan, penderitaan, berarti juga kesengsaraan jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Jadi timbul pertanyaan jemaat Tuhan. Mengapa ketika kita sudah menjadi orang benar, kita harus mengalami yang namanya penderitaan? Mengapa orang benar harus mengalami begitu banyak penderitaan? Mengapa kita harus mengalami kesusahan? Mengapa kita harus mengalami kesengsaraan? Mengapa kita harus mengalami kesulitan, masalah dan sebagainya? Yang harus kita sadari adalah bahwa kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa, jemaat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia yang jahat. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salib. Harus menyangkal diri, itu syarat dalam mengikuti Yesus. Ada begitu banyak hal yang kita harus alami di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kita saja, tetapi tokoh-tokoh Alkitab juga mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Seperti Paulus, seperti Petrus, juga Ayub yang dikatakan saleh, juga di dalam ayat ini Daud. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia harus mengalami yang namanya penderitaan itu karena dosa manusia. Tujuannya apa? Agar penderitaan itu datang di dalam kehidupan kita. Tujuannya agar iman kita di hadapan Tuhan itu teruji, jemaat Tuhan. Apakah iman kita teguh atau goyah? Apakah iman kita tetap kuat atau lemah di dalam Tuhan? Tetapi yang harus kita sadari, ada dua fakta di dalam ayat yang ke-20 ini di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Di sana ada dua fakta jemaat Tuhan. Yang pertama, kemalangan orang benar banyak penderitaan,
banyak kesengsaraan, banyak kesulitan yang kita alami. Itu fakta yang pertama. Tetapi fakta yang kedua, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan melepaskan dia, artinya apa? Ada pertolongan Tuhan. Selalu ada jaminan bagi kehidupan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Selalu ada jaminan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Arti Tuhan melepaskan di sini ada 4 hal. Yang pertama, arti Tuhan melepaskan yaitu Ia menyelamatkan. Sekalipun kita ada di dalam penderitaan, sekalipun kita ada di dalam kesulitan, kesusahan, itu tidak akan pernah membawa kita kepada kehancuran, jemaat Tuhan. Itu tidak akan membawa kita kepada kekecewaan yang berakibat fatal. Tetapi ingat bahwa Tuhan tahu seberapa kuat kita, Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Dan kata firman Tuhan itu tidak melebihi batas kekuatanmu. Tuhan menyelamatkan kita. Yang kedua ialah Ia menjaga kita, jemaat Tuhan. Arti Tuhan melepaskan, yang kedua Ia menjaga kita. Artinya dalam setiap penderitaan kita, di dalam setiap kesengsaraan yang kita hadapi, Allah menjaga kita agar kita tidak berdosa. Ia menjaga kita agar kita tidak kehilangan harapan di dalam Dia. Tuhan tetap menjaga kita agar pengharapan kita di dalam Tuhan itu tetap teguh, jemaat Tuhan. Itu janji Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, arti Tuhan melepaskan ialah Ia memberi penghiburan. Artinya apa? Masalah penderitaan yang kita hadapi tidak mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Masalah persoalan yang kita hadapi tidak akan mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan. Ada begitu banyak cara yang Allah lakukan untuk menghibur kita. Bisa dengan orang-orang di sekitar kita, bisa dengan keluarga kita, bisa dengan pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui bersama Tuhan. Itu cara Tuhan menghibur kita, jemaat Tuhan. Dan yang keempat, arti Tuhan melepaskan yaitu Ia memberi pertolongan. Selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi yang Allah beri ketika kita benar-benar mempercayai Dia dalam segala hal. Selalu ada jalan keluar bagi kita. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kemalangan itu datang? Yaitu pada ayat yang kelima, saya bacakan. Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Apa yang harus kita lakukan ketika kemalangan itu datang? Ialah mencari Tuhan. Berseru kepada Tuhan, itu kuncinya, jemaat Tuhan. Mencari Tuhan itu kunci yang paling tepat. Mengapa dalam menghadapi penderitaan, kesengsaraan, kita seringkali gagal, kita seringkali kecewa, kita seringkali hilang harapan kepada Tuhan, bahkan putus asa, atau bahkan kita melakukan hal-hal yang salah, melakukan dosa, tidak merasakan sukacita. Itu karena respon kita yang salah. Kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri yang sebenarnya itu terbatas. Respon yang benar adalah dengan mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ketika kemalangan itu datang, satu hal yang perlu kita lakukan adalah mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Karena dengan mencari Tuhan, kita akan dilepaskan, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Pertanyaannya, adakah kita mencari Tuhan di saat kita di dalam kondisi yang terjepit? Adakah kita mencari Tuhan di saat penderitaan itu datang? Itu yang jadi pertanyaannya, jemaat Tuhan. Seberapa sering kita mencari Tuhan? Di ayat 5, perhatikanlah bagaimana Daud mengalami yang namanya kebaikan Tuhan dalam penderitaan yang dia alami. Daud mengalami kasih Tuhan lebih mendalam justru di mana?
di tengah penderitaan. Daud mengalami kasih Tuhan di tengah penderitaan yang dia alami. Yang perlu kita sadari bahwa apapun penderitaan kesengsaraan yang kita hadapi jemaat Tuhan, itu adalah kesempatan untuk kita mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan secara nyata. Itu yang perlu kita sadari seharusnya. Ketika kita mengalami suatu penderitaan, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk kita mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan secara nyata jemaat Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata, justru di dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Setelah mengalami kebaikan Tuhan, hati Daud tidak hanya dipenuhi oleh syukur. Ketika mengalami kebaikan Tuhan, hati Daud tidak hanya dipenuhi oleh pujian kepada Allah, tetapi dia meresponinya dengan apa? Takut akan Tuhan. Dia meresponinya dengan apa? Taat pada Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Daud merespon penderitaan dengan pujian dan merespon kebaikan Tuhan dengan ketaatan jemaat Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Setelah mengalami kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, seharusnya rasa syukur kita atau rasa terima kasih kita kepada Allah itu bukan hanya lewat pujian saja, tetapi dengan apa? Hidup taat melakukan firman Tuhan, hidup taat melakukan perintah Allah. Itu seharusnya yang kita lakukan. Banyak orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mereka bersyukur, tetapi itu hanya sampai di mulut saja, itu hanya sampai di perkataan mereka saja, tetapi tidak dengan kehidupan mereka. Kehidupan mereka masih menyakiti hati Allah, masih suka melakukan dosa. Itu rasa syukur yang salah. Tetapi kita belajar dari Daud ketika dia mengalami namanya pertolongan Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan. Rasa syukur itu bukan hanya sampai di mulut saja, tetapi dengan apa? Kehidupannya dia melakukan perintah Tuhan. Merespon dengan benar kebaikan Tuhan, itu ditunjukkan lewat ketaatan kita melakukan firman Allah. Jadi pelajaran yang harus kita ambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-20 ini. Fakta yang pertama, kemalangan itu akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, ada fakta yang kedua, Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Ada jaminan di dalam Tuhan. Ia menyelamatkan, Ia melindungi kita, Ia memberi penghiburan, Ia memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami kebaikan pertolongan Tuhan, rasa syukur kita bukan hanya lewat perkataan, tetapi lewat kehidupan kita melakukan kehendak Allah. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tanamkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dan bukan karena kekuatan atau kehebatan kami, tetapi ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap apapun penderitaan yang kami alami, setiap apapun ya Tuhan, kesusahan yang kami alami, kemalangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya ada Tuhan yang selalu menjadi jaminan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, segala pekerjaan usaha mereka Tuhan Engkau memberkati, rumah tangga mereka Engkau memberkati ya Tuhan. Juga memberkati gembala sidang di tempat ini Tuhan, menjaga dan melindungi keluarga hamba-Mu. Biarlah sukacita Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya.
Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.